Oke teman-teman semuanya, kita doa dulu sebentar ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Tin, Mbak Tinti, Mbak Mamah Bubuy ya. Oke, Mbak Sistri, Mbak Caci, Mbak Solastri ya. Oke, siap Mbak Najwa, Mbak Indra, Mbak Meriam, Mbak Arya, Mbak Zia Hisma, Mbak Nur Korotul, dan lainnya. Oke, kita ngapain nih teman-teman ya? Oke, aman ya, siap ya semuanya ya. Ustazah Metua menyalahkan takdir, gimana cara menjelaskannya agar tidak tersinggung? Berikan dia gambaran baik. Dia menyalahkan takdir, nggak gitu mah. Ya, semua ada hikmahnya. Bisa jadi kalau ma begini jadinya begini. Contoh ya teman-teman, aku contoh aja karena aku nggak tahu kasus ya. Kalau tahu kasus lebih enak. Contoh, dia menyalahkan takdir, rezekinya kurang. Nah, nggak apa-apa mah. Mungkin kalau rezekinya banyak kita bisa sombong. Allah tunda dulu rezeki kita supaya kita itu nggak sombong kayak gitu. Atau dia belum lulus ya, anaknya cucunya nggak lulus masuk sekolah. Nggak apa-apa mah, itu yang terbaik. Karena kalau seandainya nanti dia lulus di sana, bisa jadi masa depannya juga nggak bagus. Nah, kayak gitu. Apalagi misalnya nih, contoh-contohnya, pokoknya diajaklah orang itu berbaik sangka. Kalau dia tauhidnya itu turun, itu kan turun ya tauhidnya, dia menyalahkan takdir itu kan bab tauhid. Maka diajak dia berbaik sangka kepada Allah. Itulah, dia berbaik sangka kepada takdir dia, gitulah pokoknya. Nah, gitu caranya. Contoh, dia menyalahkan takdir karena suaminya nggak sholat, suaminya nggak nafkahi, nggak apa-apa mah, ya jalani aja. Yang penting punya anak-anak yang baik kayak gitu. Jam 9 ya Mbak Lau ya madunya. Contoh anaknya durhaka, nggak apa-apa mah, tapi masih ada orang lain yang sayang sama mama kayak gitu. Nah seperti itu caranya teman-teman ya. Seperti itu caranya kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang sedang futur ya, kayak gitu caranya ya. Ustazah, kecelakaan kata beliau gara-gara nikah sama saya. Oh, nggak ada hubungannya, Mbak abaikan aja, nggak usah masuk perasaan ya. Tinggal Mbak diem, jadilah sebagai menantu sebagaimana menantu yang harusnya. Futur itu turn off. Futur itu tahu ya. Mbak Lau nanti jam 9 ya, kita tanya jawab dulu ya. Oke, futur itu turn off ya. Kita down banget di titik nol banget ya, stres banget itu namanya futur atau malas banget tuh futur ya. Lagi nggak ingat nikmat-nikmatnya Allah, kita nggak ingat apa itu nikmat-nikmatnya Allah, yang kita ingat tuh susahnya kita aja ya. Aku nyariin saja semalam, aku tahu, tapi tadi malam mendadak aku ada kerjaan teman-teman ya. Jadi aku pengennya sih sering-sering live, iya kan, ngobrol santai-santuy duduk ya kan. Kalau ada madu sambil minum madu, kalau ada apa ya kan. Nah cuma tadi mendadak teman-teman ya. Oke siap, pokoknya nanti di waktu kosong aku live deh. Oke Ustazah, iya apa doain ya. Iya siap Mbak Winarti, thank you ya. Iya Mbak Mama Jana, harusnya live ya daripada nggak ngapa-ngapain ya kan. Oke, siap ya, siap Mbak Ais. Iya, oke. Bagaimana jika sedang sholat bersin? Bersin tidak membatalkan sholat menurut Said Sabik kecuali mengeluarkan suara. Ya, Hacim, aduh, nah itu batal. Ustazah, iya Mbak Entis ya. Kalau bisa 24 jam ya. Tadi malam juga aku ngobrol sama salah seorang rekan kerjaku. Wah ini udah malam, aku maunya 24 jam. Kalau 24 jam nih bisa pagi, kita hidup kita sampai pagi. Ustazah, iya Mbak Habibah. Walaupun istihadah itu haid yang lebih dari 15 hari. Kalau haidnya udah lebih dari 15 hari, itu Mbak boleh mandi. Setelah itu Mbak boleh melakukan yang namanya sholat seperti biasanya. Cuman setelah mandi, Mbak setelah wudhu, Mbak langsung sholat. Nggak boleh jauh jarak antara wudhu dengan sholatnya Mbak ya. Ustazah, aku tunggu tadi malam sampai jam 10. Iya, aku tadi malam mendadak ada urusan sih. Ya nanti di waktu-waktu kosong aku live lah ya kan. Karena udah nggak terlalu banyak kerjaan lagi untuk sementara. Lagi palingan dakwah di sela-sela yang nggak dakwah ya. Oke, siap Mbak Devri. Oke, Ustazah, iya, amin ya. Ustazah, syafa Allah ya untuk mamanya yang sakit ya. Ustazah, sebentar ya. Oke.
kehilangan ya, pada gabut ya. Bagaimana kalau subuh kesiangan? Kalau subuh kesiangan, teman-teman tetap sholat di waktu jam berapapun teman-teman bangun. Tapi kalau itu lalai tetap berdosa, ke depan jangan ulang lagi ya. Yang mana Mbak Yeye? Ustazah, kalau nggak kebaca bisa jadi terfilter, coba pakai bahasa yang lain. Kalau dosa saya baik, kalau dosa saya baik, saya nggak bisa ngaji. Sudah belajar tapi tetap nggak bisa baca. Insya Allah kalau belajar bisa. Ada dalil al-mahirum bil Quran ma'as-safaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Quran, dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran wa tata'ta, dan siapa yang membaca Quran terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Jadi belajar aja pelan-pelan, pakai Quran Latin. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baca Latinnya, baca Arabnya dulu, terkendala baca Latinnya, kayak gitu caranya. Ya pelan-pelan aja, 15 menit satu hari, masa setahun gak bisa-bisa ya kan? 15 menit satu hari, 15 menit satu hari, 15 menit satu hari, ya masa 2 tahun gak bisa-bisa? Nggak mungkin dong. Sedangkan air aja bisa melubangi batu, padahal batu itu benda keras dan air itu adalah benda lunak ya. Ustazah, apa benar surga itu tempatnya orang yang sudah menikah? Enggak juga ya. Robiatul Adawiyah tidak menikah, tapi dia juga masuk surga. Yang penting teman-teman tidak berbuat dosa. Ya, kalau madu jam 9 ya. Nah, kalau teman-teman tidak menikah terus berzina, zinanya itu yang berdosa, ya kan? Enggak juga kayak gitu. Misalnya teman-teman berpisah, akhirnya tidak menikah lagi, atau memilih tidak menikah, atau misalnya tidak ada orang yang mau gitu ya. Maka teman-teman yang penting tidak berbuat dosa. Udah itu aja. Ustazah, iya gimana hukumnya suami meninggal nggak punya anak, istrinya nggak mau bagi waris? Selesaikan ke perdata. Ya, selesaikan ke perdata. Cari orang ketiga yang bisa menyelesaikannya. Ustazah, sah nggak puasa kalau nggak sahur? Cuma niat aja. Sahur itu bukan Siamba istiwin, sahur itu bukan rukun puasa. Sahur itu hanya sunnah puasa. Kalau teman-teman gak sahur, puasa teman-teman itu tetap sah kok. Hanya saja kalau teman-teman tidak sahur, teman-teman rugi banyak. Pertama, dapat pahala sunnah sahur. Yang kedua, berdoa sebelum azan subuh mustajab. Yang ketiga, perintah daripada baginda Nabi, sahurlah kalian walaupun segelas air putih. Yang ketiga, itu pembeda diri kita dari orang lain, ya, dari orang non-muslim. Karena orang muslim juga berpuasa tapi tidak bersahur. Makanya anjurannya teman-teman mesti usahakan bersahur walaupun dengan segelas air putih. Puasa Syawal niatnya gimana? Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Ya, baca sebelum azan subuh. Tapi kalaupun ketiduran, bacanya di pagi hari, selagi belum makan dan minum, puasa sunnah masih bisa. Misalnya teman-teman gak ngerti puasa Syawal, tahu-tahu bangun jam 5 sholat subuh, lalu buka-buka handphone, jam 7 belum makan, lihat video aku. Hai, reminder, sekarang puasa Syawal. Mantap juga nih. Saya belum makan nih, belum minum, saya puasa aja lah. Boleh ya. Ustazah, sholat jamaah sah perempuan bukan di belakang. Kalau bagusnya di belakang laki-laki ya. Ustazah, lidah saya sudah operasi, jadi lebih pendek. Ngaji lafaznya kurang jelas, nggak apa-apa, itu karena sakit. Gerakan sholat nggak benar karena sakit lutut, lidah nggak benar mengucapkan karena sakit, itu doruriyah. Wudhu nggak benar karena ada operasi, kaki patah akhirnya nggak bisa wudhu, ujung-ujungnya tayamum, itu nggak masalah. Allah itu maha besar ya, tidak akan membebani kita melainkan beban yang kita mampu memikulnya. Islam itu mudah aja. Ustazah, kenapa kita sering dapat ujian? Apa karena banyak dosa? Belum tentu. Kalau teman-teman banyak dosa, itu teguran Allah karena itu musibah. Tapi kalau teman-teman udah baik, udah taat, ternyata diuji juga, ya itu supaya teman-teman naik kelas. Sebenarnya ujian Allah itu nggak banyak, dia cuma sedikit dibandingkan nikmat. Ya, bedanya adalah kalau kita ujian di sekolah, kita diajarin dulu baru dikasih ujian. Tapi dalam hidup, kita ujian dulu, dengan ujian itu kita baru belajar. Dan ingat, fokus dengan nikmat Allah. Jangan fokus dengan masalah yang sebenarnya kecil tapi kita besar-besarkan. Saya mengkhawatirkan teman-teman resah karena masalah itu kecil tapi pikiran kita yang membesar-besarkannya. Sehingga kita lupa nikmat Allah, kita lupa
kebaikan yang lain, kita lupa kelebihan kita lupa semua nikmat yang Allah berikan sama kita. Padahal ujiannya cuma 1 atau 2. Sama dengan orang yang gak suka sama kita. Dalam satu komplek ada 8 kakak yang gak suka. Kita lupa tuh dengan 100 kakak yang suka sama kita. Kadang-kadang ada ribuan orang yang suka sama kita. Ada 1-2 orang yang gak suka, kita fokus kepada mereka. Ada 4 anak, 1 anak durhaka, 3 anak baik. Kita fokus kepada 1 anak. Padahal masih ada 3 anak yang baik. Suami misalnya nggak bisa diajak ngomong, kita fokus aja dia tuh nggak nyambung diajak ngomong. Kita nggak fokus kalau dia suami bertanggung jawab. Kita fokus aja tentang anak kita ini belum menikah, padahal ada anak 2 lagi yang udah menikah. Kita fokus anak kita nih kok belum nikah ya, padahal kita nggak fokus walaupun dia belum nikah, tetapi dia itu orang yang baik, tidak melawan. Nah, itu harus dikontrol teman-teman, itu harus dikontrol. Bahwa fokus kepada apa yang kebaikan yang Allah berikan itu penting supaya hati kita ini lebih tenang, lebih adil kita menilai takdir ya. Ustazah, iya. Niat qada puasa yang penting sebelum azan subuh ya. Ustazah, sahurnya sebelum tidur nggak masalah, tapi afdolnya sahur itu di ujung dekat azan subuh. Afdolnya berbuka itu di awal ya kan. Jadi afdolnya subuh itu afdolnya sahur dekat azan subuh. Afdolnya berbuka itu sebelum dekat dengan azan ya. Ustazah tolong sempatkan tonton channel agar Ustazah bisa membela agama Islam ini. Oh iya nanti aku cek. Aku jarang ngecek kiri kanan sih teman-teman ya. Semoga agama kita aman-aman ya. Ditunggu ya Mbak Sukarti. Kalau nggak sampai boleh DM aku, nanti kita bantu ya. Ustazah, mengqada puasa apa harus mandi keramas? Iya, kalau nggak dalam keadaan junub ya nggak mandi, kecuali teman-teman dalam keadaan junub ya. Ustazah, sangat baik dalam menyikapi permasalahan sholat karena saya mengalami lutut. Ya nggak apa-apa. Kalau lututnya sakit boleh sholat duduk. Shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qaidan, kalau nggak bisa ya kalian duduk. Fa ilam tastati fa ala jan, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang ya. Ustazah, sama-sama Mbak Ambar ya. Saya sudah memaafkan dan tidak menyimpan dendam pada saudara yang menzolimi saya. Tapi hati saya masih sering nangis. Nggak apa-apa. Memaafkan itu bukan berarti gampang melupakan. Itu tanda kita manusia. Kita punya otak, kita punya memori. Kita udah maafkan, kita nggak pengen dendam. Apa itu dendam? Dendam itu kita pengen orang itu cedera. Kita pengen orang itu celaka. Kita pengen orang itu jatuh. Itu dendam. Ya kan? Nah, kalau dia nggak berbuat jahat sama kita pengen dia jatuh aja, itu namanya hasad. Ya kan? Orang tuh nggak ada ngapa-ngapain sama kita, dia nggak jahat, kita pengen dia jatuh aja deh karena dia terlalu maju, itu hasad. Tapi kalau seandainya orang tuh punya masalah sama kita dan kemudian kita pengen dia jatuh, itu dendam. Nah, saya udah memaafkan, saya nggak ada hasad, saya nggak ada dengki, saya nggak ada iri, saya nggak ada dendam, tapi kok hati saya nangis ya? Nggak apa-apa. Itu ibarat kita manusia punya memori, ya. Ketika melihat sesuatu kita teringat, ibarat menyembuhkan luka nih. Ada luka, kasih betadine, kasih alkohol, wih, sembuh dia. Ya, tapi masih ada bekas, wajar. Itu makanya begitu susahnya kita kalau kita udah menyakiti hati orang. Dan dipastikan siapapun yang menyakiti hati orang akan kembali kepadanya. In ahsantum li anfusikum, in asatum falaha. Kalau dia berbuat baik, sejatinya dia berbuat baik kepada dirinya. Kalau dia berbuat jahat, sejatinya dia berbuat jahat kepada dirinya. Oke? Ustazah, puasa Syawal diawali hari Jumat diikuti dengan puasa hari Minggu ya. Ustazah, Sabtu maksudnya. Ustazah, ibu saya anak 4. Salah satu ada sifatnya pemarah, banting-banting barang kalau dibilangi. Coba doakan, Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Sambil menasihati dia pelan-pelan dengan cara yang baik-baik. Khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan baik-baiklah dengan kapasitasnya, jangan sampai dia tersinggung. Tapi itu butuh waktu ya teman-teman ya, butuh waktu ya. Siap Mbak Rais ya. Ustazah, iya, bagaimana cara menghadapi ibu yang egois dan gampang tersinggung? Nggak apa-apa, tetap harus baik. Kita ini anak ya. Wala takul lahuma uff, nggak boleh ngomong
wala tanharhuma, nggak boleh benci dia, wa qul lahuma qaulan karima, ya, dan ucapkan kepadanya kalimat-kalimat yang baik. Sampai dalam hati kita berkata, kalau engkau nggak ibuku, udah marah gue ini, karena engkau ibuku makanya aku tetap bersabar. Itulah ibaratnya, ya. Nah, sama dengan kita kesal dengan kakak. Ini kalau nggak kakakku nih udah kumarahin ini. Tapi karena dia kakakku, aku tetap tahan. Gitu teman-teman. Kepada orang tua kayak gitu ya. Karena gimana pun dia zalim sama kita, dia udah membesarkan kita. Nggak ada perintah, mau dia kafir sekalipun, kita tetap harus taat kepada dia selagi dia tidak mengajarkan kita kepada dosa. Oke? Kayak gitu teman-teman ya. Ustazah, kalau Oke, Ustazah, jika salah satu tangan kita sakit dan tidak boleh kena air, apakah boleh wudhu dengan satu tangan aja? Boleh, tapi kalau teman-teman nggak mau, boleh teman-teman bertayamum saja, ya. Ustazah, iya, doakan saya habis ini mau berangkat ke pondok. Saya doakan semoga jadi anak soleh. Oke, iya, oke, gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, suami selingkuh tapi nggak mau meninggalkan aku. Mbak, kalau nggak tahan, Mbak yang meninggalkan. Gitu aja. Kalau Mbak sabar alhamdulillah, kalau Mbak nggak tahan Mbak yang meninggalkan. Kenapa? Karena tidak siap dengan kemaksiatan gitu kan. Tidak siap dengan dosa. Yang saya khawatirkan dia selingkuh, Mbak nggak mau melayani. Setiap Mbak nggak melayani, Mbak juga berdosa. Ya, dia menghina, Mbak mencaci. Dia menghina, Mbak memaki. Ujung-ujungnya terjadi dosa. Kalau Mbak sabar, alhamdulillah. Tapi kewajiban kita tetap harus jalan. Kalau kita nggak sabar, dia nggak mau meninggalkan, kita yang meninggalkan. Ya, dengan cara apa? Bisa menggugatnya dan seterusnya. Oke? Tapi ini bukan rekomendasi ya, teman-teman ya. Oke. Ustazah, semoga bisa ajak suami ke Baitullah. Oke, doanya adalah Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam. Karena pengen suami istri nih ceritanya. Kalau Allahumma rzuqni, ya Allah karuniakan aku ziarah ke rumahmu yang agung. Tapi karena dia pengen nih dengan suami istri, Allahumma rzuqna. Nah jadinya itu kan. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, kami karuniakan kepada kami berziarah ke rumahmu yang agung ya. Boleh nanti dicatat oleh teman-teman kita, dihafal ya. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, manusia apa memang harus nikah? Nikah itu hukumnya apa dalam agama Islam? Nikah itu hukumnya banyak. Oke, tapi agak panjang kalau aku jelaskan. Nanti ya, sebentar nih. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam. Sebentar ya. Semoga ada teman-teman kita yang udah bangun dan mau nyatet nih ya. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, karuniakan kepada kami ziarah ke rumahmu yang agung ya. Oke, yang hafal nih masih tidur nih kayak. Ini dia Allahumma rzuqna mu'azzam mim ya. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam ya. Ini dihafal ya. Oke, Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam ya. Nah itu ya. Kita pelan-pelan aja teman-teman ya. Jadi kita pelan-pelan aja. Mbak Yuningsi nanti jam 9 Mbak Yuningsi. Kita ngobrol dulu baru madu ya. Nah, jadi Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam. Nah, ini doanya supaya teman-teman macam bisa berangkat ya ke mana? Ke ziarah ke rumahnya Allah Azza wa Jalla ya. Dibaca aja setiap habis sholat. Kalau mau sendiri Allahumma rzuqni. Kalau mau kesananya rame-rame Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Itu dibaca aja. Asisten belum masuk rumah. Siap Mbak Nyi ya, ke asisten banyak pula. Ini yang pada hafal adalah yang udah rutin nih masuk ke room ya. Udah di luar kepala mereka ya. Oke, Masya Allah. Gitu ya. Tadi aku mau jelasin nikah ya. Oke, nikah. Nikah itu menjadi wajib. Aku cuekin ya sebentar ya. Ini doa Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam. Ini doa kalau kita mau berangkat umroh guys. Kita pengen diberi rezeki umroh, pengen diberi waktu untuk umroh, pengen digerakkan hati untuk umroh. Ya, kadang-kadang waktu ada, uang nggak ada, uang ada, waktu nggak ada, uang ada, waktu ada, hati belum tergerak. Baca ini. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam. Oke? Nah, nikah tadi. Nikah itu ada macam-macam hukum. Yang pertama, nikah itu wajib. Kalau teman-teman tidak menikah, itu akan menyebabkan kepada zina. Tidak sanggup menahan syahwat, maka menikah jadi hukumnya wajib.
Menikah itu hukumnya sunnah kalau teman-teman udah mapan, tapi teman-teman tidak terjebak zina. Jadi bisa menahan. Jadinya disunnahkan menikah. Ya, kalau bisa menikahlah. Nah, nikah itu menjadi makruh kalau teman-teman laki-laki terutama dia tidak bisa menahan nafsu syahwatnya, tetapi dia belum bisa mempertanggungjawabkan kepada istrinya, belum bisa menafkahi, maka baginya makruh. Lebih bagus dia berpuasa dan berolahraga. Jadi nikah yang wajib itu adalah nikah kalau teman-teman sudah mampu menikah, sudah bisa memenuhi kewajiban sebagai istri dan sebagai suami dan tidak mampu menahan nafsu syahwat. Ya, maka supaya tidak berdosa menikahlah, jadi wajib dia. Tapi kalau teman-teman tidak berzina, kemudian tidak menyebabkan kepada zina, mampu menahan nafsu syahwat, maka dia menjadi tidak wajib bagi teman-teman, ya, sunnah saja, ya. Betul sekali, ini doa kalau teman-teman pengen ziarah, ya, betul sekali, ya. Dia menjadi wajib kalau terjebak. Nggak bisa nih, daripada teman-teman berbuat jahat, maka lebih baik teman-teman. Kalau nggak nikah gimana? Karena trauma. Kalau teman-teman nggak menikah, yang penting jangan berzina. Yang penting jangan terjebak kepada zina. Itu aja, oke? Ustazah, ya sama-sama ya. Oke, pagi yang berkah. Oke, Mbak Galuh, boleh dikasih kepada benda-benda yang sifatnya umum. Lampu jalan, ya, boleh dibelikan semen jalanan, boleh dibuatkan jembatan jalan, itu bisa, ya. Apa benar pasang bulu mata sholatnya nggak sah? Oh, bulu mata palsu, itu repotnya wudhunya, Mbak. Wudhunya air itu nggak masuk ke dalam bulu mata asli. Jadi dibuka, baru Mbak boleh melakukan yang namanya wudhu, ya. Ya tentu tidak sah sholatnya karena dia bulu mata palsu yang bisa menghalangi air wudhu yang masuk ke dalam bulu matanya, Mbak. Oke. Ustazah, saya punya uang pas-pasan, lebih baik umroh dulu atau haji dulu, terserah. Rasulullah itu umroh dulu baru haji kok, ya. Ustazah, iya, doa lembutkan hati orang banyak, Allahumma layyin li qalbahum atau qulubuhum, ya. Ustazah, iya, nggak pasang bulu mata ribet ya. Ustazah, gitu ya teman-teman ya. Dipakai aja ya Mbak Ermas ya. Mbak Ermas dipakai aja, jangan lakukan lagi dosa sebelumnya ya. Oke, Ustazah katanya kalau nggak nikah nggak umat Rasulullah, itu hadis. Dalam hadis itu nggak bisa dibaca begitu aja, ada turunan hukumnya. Turunan hukumnya ini terbagi lagi, Mbak, ya, terbagi lagi dia. Ya, jadi ketika ada hadis, ada turunan daripada hukumnya, ya. Oke, Oke gitu ya, siap ya. Amalan lunas hutang. Allahumma kfini, ada yang punya hutang di sini. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika wa bifadlika amman siwak, ya. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram gitu ya. Dan kayakan aku. Ya, ini dia ya. Nah, cepcus. Oke, gitu ya. Nah, oke. Ya Allah, Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini wa bifadlika amman siwak, ya. Kalau pakai lipstik gimana hukum wudhunya? Lipstiknya tergantung teman-teman. Kalau lipstiknya teman-teman itu waterproof, anti air, maka teman-teman berarti harus menghapusnya supaya air wudhunya masuk. Tapi kalau lipstiknya tidak waterproof, aman aja gitu ya. Nah, makanya pakailah yang waterproof ya, yang tidak waterproof ya, yang dia masuk ke dalam pori-pori ya. Oke, hormat waktu gimana? Ustazah, iya, bagaimana salaman? Gimana maksudnya? Oke. Saya ditipu orang, pilihan sekarang itu cuma dua, orang itu dipenjara atau saya ikhlaskan. Benar. Kalau seandainya Mbak mau mengkasuskan itu bisa, karena itu hibzul mal. Kita menjaga harta kita, maka ada sistem ukubat di situ. Boleh dipidanakan kalau mau. Tujuannya adalah mendatangkan efek jera baginya dan kita termasuk hamba Allah yang menjaga harta kita. Itu dibolehkan. Kalau diikhlaskan boleh, tapi benar-benar ikhlas ya. Tergantung tingkat kesusahannya.
Kalau susah banget kita dibuatnya, saran aku tetap dipidanakan ya. Oke, Ustazah, tapi kalau dia cuma mengganggu 5%, 10% daripada harta kita, ya diikhlaskan nggak apa-apa. Cincai lah, kita masih punya 90% gitu kan. Kayak gitulah ya. Tapi kalau dipidanakan apakah kita berdosa? Tidak, itu bagian dari hibzul mal ya. Kita menjaga harta kita dan ada ukubat dalam Islam ya. Makanya aku bilang ada hal-hal yang bisa diabaikan, ada hal-hal yang harus bisa diselesaikan ya. Oke, iya. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, apa hukum mandi tolak bala? Apa itu mandi tolak bala gimana? Khawatirnya kalau nggak ada sunnahnya jadi bid'ah teman-teman ya. Nggak usah. Baca aja doa tolak bala. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Nggak usah pakai mandi-mandi guys. Allahumma a'udzubika min jahdil bala. Ya. Allahumma a'udzubika min jahdil bala. Ya kan? Jadi jarjen mandi gitu jadinya ya. Oke, itu dibaca ya. Amin amin Mbak Rajut. Iya, semoga Allah pantaskan ya. Oke, yang penting jangan jauh jaraknya Mbak. Harus ada gambaran Mbak mau umroh. Takutnya paspornya mati nanti ya. Ustazah, amin ya. Oke. Memang begitu Mbak Khairil Akasia. Enak kok. Ustazah, oke. Ini dia doa terhindar dari bala. Allahumma a'udzubika min jahdil bala. Nah, itu dibaca setiap habis sholat ya teman-teman ya. Supaya teman-teman terhindar dari bala. Allahumma a'udzubika min jahdil bala. Itu doanya ya. Oke. Nah, Ustazah, bolehkah istri adik salaman dengan anak laki-lakinya? Salaman dengan ponakan boleh ya. Ustazah, kalau kita pakai make up sah nggak sholat kita? Tergantung Mbak. Kalau make up Mbak waterproof, anti air, anti badai, anti haters, anti gibah, anti fitnah. Pokoknya anti banget Mbak. Air wudhu itu nggak habis. Air hujan lewat kepleset. Pokoknya nggak masuk dia ke pori-pori. Berarti itu waterproof Mbak. Nggak boleh. Mbak harus hapus dulu Mbak. Sebelum Mbak melakukan yang namanya wudhu. Tapi kalau Mbak make upnya lemah gemulai aja, ya lemah gemulai syalalala gitu ya, nggak ada masalah. Makanya kalau beli sesuatu bilang ini waterproof nggak, gitu kan? Nah ini ya dipastikan ya, oke. Nah dia ada itu anti itulah kayak gitulah. Nah dipastikan dulu ya. Ustazah, bertato sah nggak sholatnya? Kalau dia udah bertaubat, dia hilangkan tatonya semampu dia, tapi daripada sakit dia biarkan dia sholat nggak masalah. Ya Allah Maha Pengampun ya. Ustazah, iya. Oke, kalau saudara kalau saudara ambil tanah almarhum ayah, tapi kita nggak berani rebut karena dia suka main guna-guna gimana? Pilihannya ikhlaskan. Ikhlaskan. Kalau kita nggak berani, tapi kalau kita berani, selesaikan teman-teman. Ustazah pengen kaya raya. Oh, pengen kaya raya, bagus. Ya, kadal fakru ayyakuna kufron. Rumus menjadi kaya. Satu, pastikan kok jadi ngomong kaya. Karena udah terbaca. Yang terbaca mesti dijawab. Yang kedua, pastikan pengeluaran di bawah pemasukan. Itu pastikan. Bila perlu pengeluaran tuh 5% daripada pemasukan. Yang kedua, beli barang sesuai dengan kebutuhan. Gak ada salahnya menunda untuk berpikir. Ini beli gak ya? Beli gak ya? Beli gak ya? Gak apa-apa. Ketiga, seandainya nih pengeluaran udah diirit-irit banget gitu ya. Nggak juga cukup, berarti perlu memperbesar pemasukan. Ya kan? Nah, perlu memperbesar pemasukan. Nah, ketika penghasilannya udah ada, maka teman-teman jangan lupa sedekah subuh, jangan lupa sholat duha, syukuri apa yang kita punya. Jangan selalu merasa kurang. Ketika kita selalu merasa kurang, akan Allah tahan nikmat itu. Tapi ketika kita bilang ini besar, akan Allah besarkan uang itu. Itu dia. Karena ada dalil la in syakartum la azidannakum. Ketika kalian bersyukur, aku tambahkan nikmat. Ini penting nih.
Syukur ini banyak ustadz-ustadz ceramah, tapi kadang-kadang kita kurang mempraktekkan aja. Ketika kita ini merasa besar, maka dia akan besar. Ketika kita merasa kecil, maka dia akan hilang. Ya, nah jadi kurangi pengeluaran, cari kebutuhan-kebutuhan yang memang untuk kita perlu aja, gitu kan ya. Kemudian selanjutnya kalau udah dikurangi, nggak bisa juga tambahkan pemasukan, gitu ya. Kemudian jangan lupa sedekah subuhnya, sholat duhanya, dan bersyukurnya. Ya, bersyukur ini penting teman-teman. Membesarkan apa yang Allah kasih. Saya coba contoh yang sama. Dapat 20.000 hari ini, alhamdulillah, yang penting nggak rugi. Besok dapat 100.000, alhamdulillah, 100.000 banyak. Besok dapat 5.000, oh alhamdulillah, kan kemarin udah 100.000 gitu. Ya, berapa banyak orang-orang yang ketika dia punya penghasilan besar, dia diam-diam aja. Pas kecil dia uring-uringan. Seandainya pas kecil dia lebih legowo, lebih santai, lebih slow, pasti dia lebih kaya lagi. Pasti dia lebih kaya lagi, guys. Pasti itu. Iya kan? Nah, jadi banyak kan orang-orang yang punya banyak penghasilan, terus waktu turun dia gerasa gerusu, dia mulai menyalahkan orang, menyalahkan pemerintah, menyalahkan Allah, menyalahkan hidup susah. Padahal waktu besar dia santai aja. Nah itu kalau sifatnya diubah, softwarenya diganti, pas dia turun dia santai aja waktu dia turun dia santai aja, kan kemarin aku udah rasain besar, sekarang dia kecil gitu ya. Nah itu pasti dia lebih kaya lagi. Nah ini yang kurang diketahui oleh orang-orang. Sebenarnya ini adalah rezeki jalur langit teman-teman ya. Jadi orang-orang yang bersyukur itu sebenarnya cara dia membancing rezeki. Makanya ada 4 sumber rezeki. Yang datang dari Allah tanpa dicari, yang datang karena kita cari, ya yang datang dari Allah ini jelas dalilnya nih. Wa narzuqukum min haitsu la yahtasib. Aku akan berikan kepada engkau rezeki dari tempat yang tak kau duga-duga. Kemudian ada dalil kita cari nih. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya kan? Allah tidak merubah takdir kita kalau kita tidak merubahnya. Yang ketiga adalah bisa tambah bonus rezeki dengan bersyukur dan berbagi. 4 ini jangan ditutup. Jangan ditutup, ambil rezeki yang datang dari Allah, cari rezeki sebanyak-banyaknya kalau teman-teman bisa mencarinya. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman bagi dan teman-teman syukuri, gitu kan. Macam aku tadi malam ngobrol dengan temanku. Kita kalau bisa sampai pagi 24 jam hidup ini kerja kita terus. Karena ada malam, ayo kita tidur. Kan kayak gitu ibaratnya ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman kita yang ngomong, kok kamu kerja terus? Lah bilang aja, tapi kan pengen kaya. Karena kota amal nggak minta doa. Kota amal itu mintanya uang. Umroh tuh nggak minta doa. Umroh tuh mintanya uang. Kan gitu. Ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Sholat duha jam berapa ya? 2,5 jam lah dari azan subuh. Kalau mau dilihat jamnya ya. Kayak gitu ya. Oke, kalau mau dilihat jamnya, diabetes tinggi? Enggak, ya itu mungkin Mbak kurang maintenance aja ya. Oke, Ustazah, kalau kita wudhu dulu baru kita make up nggak apa-apa. Yang penting tetap make upnya nggak boleh berlebihan ya. Ustazah, iya. Kalau orang tua sholatnya full duduk nggak masalah. Full duduk nggak jadi masalah teman-teman ya. Full duduk nggak jadi masalah. Karena memang ada dalil shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa'ilam tastati faqa'idan. Kalau nggak bisa memang ada perintah untuk duduk ya. Untuk duduk teman-teman, nggak masalah. Nggak usah dipaksa kalau lututnya sakit ya. Oke, siap Mama Dedeh, mantap ya. Ustazah, saya punya penghasilan besar tapi masih banyak hutang. Apakah wajib zakat? Kalau hutang Mbak untuk kebutuhan tersier itu tetap wajib Mbak. Ya, nah ke depan hindari hutang ya teman-teman ya. Menabung lebih baik daripada berhutang. Kayak gitu ya. Menabung lebih baik. Tabung, kemudian teman-teman boleh membeli ya. Ingat lifestyle cash ya. Ustazah, iya saya oke. Anak saya niat bawa saya umroh ya. Oke, bawa saya. Mana yang dulu umroh atau nikah? Siapa yang nikah? Anak saya niat bawa saya umroh. Mana yang dulu umroh atau nikah? Siapa yang mau nikah? Mbak mau nikah, emaknya. Coba diperjelas ya. Umroh dulu nggak ada problem. Kalau nikahnya masih belum nampak hilalnya, umroh dulu. Di sana doain dapat hilal, dapat suami yang soleh. Nggak ada masalah ya. Oke, gitu nggak ada masalah ya. Kalau anaknya yang mau nikah, anaknya tanya, kamu masih bisa nggak menahan belum nikah? Enggak Mas, saya maunya mama umroh dulu. Ya ayo
umrah gitu. Gitu aja, gampang kan? Oke, Ustazah, gitu ya teman-teman, nggak apa-apa Mbak Mimi Nading, udah dibayarkan, udah terlanjur, nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau kita invest bisnis ke depan ke teman dan setiap bulan kita dapat keuntungan sekian persen, itu halal nggak? Oke, perhatikan, kalau dia fixed return atau fixed income itu riba. Contoh, kamu tanam di laundryku 50 juta, kalau kau tanam 50 juta kau dapat 5 juta setiap bulan, fix 10%. Berarti kan gitu, itu riba teman-teman. Karena investasi yang benar nggak kayak gitu. Investasi yang benar tuh yang kayak gini. Kau tanam di tempatku 50 juta, kalau kau untung aku untung, kalau kau rugi aku rugi. Itu yang boleh teman-teman. Paham ya? Kalau kamu untung aku untung, kalau kamu rugi aku rugi. Karena kita sedang bermitra dengan dia. Yang nggak boleh itu fixed return. Ya, kalau seandainya dia fixed return itu nggak bisa. Makanya kenapa deposito nggak bisa? Dia fixed return. Ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Yang namanya usaha ya kayak gitu. Kalau dia untung kita untung. Contoh, teman-teman punya saham di tower misalnya, saham yang besar ya. Kan sama aja. Teman-teman nanam uang di bakso teman dengan beli saham kan sama. Saham itu kan perusahaannya untung kita untung, perusahaannya rugi kita rugi gitu kan. Nah, itu aman teman-teman ya. Fixed return itu bahasa Indonesianya apa ya? Untung fix, untung tetap. Nah, untung tetap. Ya, kau tanam 50 juta, pokoknya 10%. Apapun yang terjadi, mau terjadi badai, bumi, tsunami, kau tetap dapat 10%. Itu pasti riba. Yang benar itu adalah, yuk coba yuk usaha, kayak gitu. Bukan, yuk coba yuk usaha, semoga kita untung. Kamu dapat 50% ya, 10% dari keuntungan. Ya kalau untungnya 4 juta dapat 4 juta. Kalau untungnya 10 juta kita dapat 1 juta. Kalau dia 20 juta kita dapat 2 juta. Tapi kalau dia bilang pokoknya tanam uang 100 juta aku pasti kasih 10 juta setiap bulan. Itu boleh. Itu nggak boleh. Paham atau bingung teman-teman? Oke, paham atau bingung? Aman ya? Oke. Oke ya, aman ya. Ya, oke. Ustazah, iya, mana yang harus dikerjakan, sholat wudhu atau sholat iftitah? Sholat iftitah itu apa? Sholat wudhu, iftitah, Allahu alam ya. Kalau afiliat halal nggak? Afiliat itu jelas halal karena ada tokonya, si afiliat sebagai marketernya yang akan mendapatkan ujroh dan komisi daripada hasil kerjanya, gitu kan? Nah itu boleh, nggak masalah ya. Rentenir kenapa lama azabnya? Oke, rentenir kenapa lama azabnya? Istidroj itu lama teman-teman. Coba ketik istidroj. Ketik istidroj. Istidroj. Kenapa rentenir lama azabnya? Menunggu-nunggu kah? Oke, ini kalau udah marah ya sama rentenir ya. Istidroj. Istidroj itu adalah orang yang berbuat jahat, Allah kasih nikmat. Kau nggak sholat, Allah kasih nikmat. Kau nggak ibadah, Allah kasih nikmat. Kau tak sholat, Allah kasih nikmat. Itu istidroj. Lama dia, bisa setahun, 2 tahun, 15 tahun. Orang-orang yang mengambil hak warisan kakak-kakaknya. Kaya dia. Tapi 40 tahun setelah itu anaknya nggak ada yang sukses. 40 tahun setelah itu bangkrut usahanya. Lama dia. Jangan ditunggu-tunggu lah. Teman-teman ngafal aja lah. Ngafal sujud sahwi. Ya kan. Sujud syukur. Ya kan. Nah. Sujud sejadah. Ya kan. Nah. Kayak gitu. Lama dia. Lama. Mana ada orang yang makan hak orang lain selamat. Tapi lama. Nggak di dia nanti anak-anaknya tau-tau nggak ada yang sukses. Ya kan, tantang stroke dia. Tapi lama, jangan ditunggu guys. Nunggu pula pun si kawan. Oke, gitu ya. Jadi kalau Indosiar cepat dia ya. Oh iya benar ya, ngejar rating dia ya. Indosiar cepat ya. Oke, udah lama aku nggak nonton pula ya. Ustazah, jadi istidroj itu lama. Azab itu lama dia ya. Oke. Oke, afiliat itu halal ya Zah, tapi katanya toko sebelah itu ada saham buat Zionis. Allahu a'lam bishawab. Tapi tapi pola kerjanya dia tidak melanggar syariat. Yang melanggar syariat itu kalau dia nipu. Lain yang dia spill, lain yang sampai. Iya kan? Yang di-spill oleh hostnya gamis mantap. Yang di-spillnya aja. Pas dikirim ternyata bahannya beda. Itu dia menjadi haram. Nah, usahakan ada fitur retur dan bergaransi. Nah, itu dia. Nah, intinya adalah COD itu jual beli itu kan suka sama suka. Kamu suka, aku suka.
Kayak gitu. Nah, ada peraturan tidak boleh dibuka sebelum teman-teman bayar dulu baru buka. Nah, setelah bayar dulu baru buka, itu boleh dikembalikan. Itu namanya retur. Itu nggak masalah hukum COD dalam kondisi yang begitu. Yang susah itu nipu. Yang nipu ya, penipuan. Misalnya tidak real pick atau misalnya dia naikkan harga dulu ya kan, baru kemudian dia turunkan, sengaja dinaikkan, harga turun nggak apa-apa dari harga normal, dinaikkan dulu baru turunin nggak boleh ya, itu nggak bakal lama kalau ada yang kayak gitu. Ustazah, iya, oke, Ustazah, waktu Ramadan di Mekah kok ada sholat jenazah kali. Oke, Ustazah, kalau bunga deposito itu fixed return, Mbak. Jadi kalau bisa jangan ya. Ustazah, bagaimana sikap kita ibu yang suka gosip dan zolim pada orang lain? Ingatkan aja, ya tugas kita cuman khatibun nas biqadri ukulihim. Hajarkan orang sesuai dengan kadar kemampuannya. Ingatkan aja, diingatkan aja ya. Di TikTok itu banyak yang penipu Ustazah. Ya, semoga Allah mudahkan semuanya ya. Ustazah, anak saya minum madu lambung boleh ya. Ustazah, kedua orang tua sudah meninggal dan sama orang tua beda agama, apa boleh mendoakan? Oh, kalau orang lain meninggal dunia, teman-teman cuman boleh mendoakan, menyampaikan. Kalau orang udah meninggal dunia, teman-teman cuman boleh menyatakan bahwa innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Nah, dia adalah milik Allah, kembali kepada Allah ya. Tetapi kalau seandainya mendoakan dia supaya dilapangkan kuburnya, diringankan siksanya, itu nggak bisa ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Gimana cara ijab kabul belanja online? Ijab kabul kan nggak harus ketemu muka. Teman-teman bayar pakai barcode juga nggak ketemu muka banget kan. Transfer sedekah juga nggak ketemu muka kan. Ketika teman-teman bayar barangnya datang, itulah ijab kabul. Kan nggak perlu kalimat aku terima barangnya 2 kilo sekian ongkir kilo. Nggak mesti kata-kata itu kan. Iya gitu ya. Ustazah, iya, iya, oke, itu cuman teknis teman-teman. Ya, belanja online tuh teknis. Contoh pertukaran uang. Dulu orang itu pakai barter, ya, 2 liter air dengan 1 kilogram kurma misalnya di barter. Lama-kelamaan muncul uang dinar dan dirham. Lama-kelamaan muncul uang kertas. Lama-kelamaan muncul dia uang kiris, wallet, ya kayak sekarang, ya. Nah, suatu ketika nanti uang kertas itu bisa jadi nggak ada. Sama dengan jualan. Dulu jualan temu muka. Lama-lama jualan bisa luar dalam negeri. Sekarang bisa online. Taghairul ahkam ya. Jadi itu nggak masalah ya. Selagi tidak melanggar syariat. Ya kan? Uang elektronik kayak gitu kan. Ustazah, iya bagaimana jika memutus silaturahmi dengan orang yang sudah mengambil hak kita? Mengambil hak kita selesaikan ya, tapi kalau seandainya udah selesai nggak usah dekat-dekat dengan dia, cukup kalau ketemu sapa, kalau nggak ketemu abaikan, gitu aja. Kalau ketemu sapa, kalau udah selesai, kalau nggak ketemu abaikan ya. Jadi nggak boleh dia lewat sini kita muter, itu kita memutus. Kalau ketemu sapa, tapi nggak usah terlalu dekat dengan dia ya. Ustazah, oke, janda yang sudah nikah lagi tapi keluarga nggak restu, gimana? Yang penting ada walinya ya. Ustazah, mandi kembang untuk awet muda, janganlah kayak gitu teman-teman. Awet muda itu jaga wudhu 24 jam, jangan banyak pikiran, ibadahnya diperbanyak, kesyukurannya ditinggikan, jangan takut akan masa depan, tawakalnya ditinggikan, berbaik sangka kepada Allah ditinggikan, udah selesai urusan dunia ini guys. Ya, jaga wudhu 24 jam, kemudian berbaik sangka kepada orang ditinggikan, jangan tepat tersinggung, jangan terlalu takut akan masa depan, ya jangan banyak pikiran, ya udah selesai ya. Menolak tua semua ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau sekedar minum kolagen ya, mau sekedar teman-teman pakai skincare, ya itu nggak ada problem. Yang penting jangan mubazir ya. Saya mau beli madu, boleh. Dari tadi ya jam 8 nanya madu, siap. Ustazah, berarti nggak apa-apa ya, jangan banyak ghibah. Kalau kita ghibah itu yang masuk kota, itu urusan orang semua guys, ya Allah. Kita ghibah di otak kita cuma ada urusan orang ya, sementara urusan kita nggak ada di kepala kita, semua babak belur, kerjaan ketinggalan ya, urusan rumah nggak selesai, kalau urusan kantor nggak selesai kerjaannya, proyeknya, repot kita kalau ghibah itu guys, nggak ada gunanya juga ya.
Oke kan, nah gitu kan. Ustazah, iya. Jadi nggak apa-apa. Bunganya kalau deposito teman-teman boleh belikan lampu jalan, ya boleh belikan jembatan kayak gitulah, ya kan. Coba lagi bah itu, gimana tuh ceritanya? Di kepala kita cuma ada urusan orang. Kerjaan kita nggak kekerjakan. Walaupun teman-teman nggak bekerja, cucian di rumah gimana? Iya kan? Nah, memikirkan lebih baik memikirkan sarapan gimana. Ujung-ujungnya rumah nggak beres, sibuk gosip ke rumah tetangga. Kalau yang kayak aku bekerja, ya kan, sibuk aja, kerjaan nggak selesai, tulisan nggak selesai-selesai, video nggak selesai-selesai, sibuk aja ngomongin orang. Repot kita teman-teman, keteteran kita, ya kan. Nah, kalau ada untungnya oke lah ya kan. Nindak juga ada, malah kita nggak fokus. Iya kan, aku juga agak heran guys dengan orang-orang yang suka gibah tuh. Aku nggak sepet entah lah ya. Kayak gitulah ya teman-teman ya. Jadi kalau ada temanku yang gibah, gibah lagi lah antum ini kayak gitu. Saya cuma ngomong gitu aja. Ini gibah atau apa nih? Kayak gitu. Kayak gitu sih. Aku juga bingung sih. Kenapa banyak yang melakukan itu padahal merugikan dirinya sih. Seriusan. Kayak gitu ya teman-teman ya. Tanpa gibah pun kerjaan kita nggak selesai-selesai ya. Oke, nah gitu ya. Ustazah nggak usah ada gibah, nggak selesai kerjaan tuh guys. Ya apalagi tambahlah dengan gibah. Ustazah, ya apa amalan orang yang tidak berbakti kepada setelah kerjanya tidak menghubungi orang tua? Mbak doakan, Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, ya Allah lunakkan ya Mbak Alifa, masya Allah. Gimana, aman ya? Keutamaan puasa Daud ya. Bahwa puasa Daud itu adalah puasa yang nomor 1 ya. Di antara ekosistem puasa sunnah. Rasulullah pernah bersabda, andaikan boleh aku wajibkan, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena itu adalah puasa Nabi Daud, syariatnya umat Nabi Daud, maka aku wajibkan puasa Ramadan untuk umatku dan kusunahkan puasa Daud untuk umatku. Jadi puasa Daud itu adalah puasa yang paling bagus sebenarnya ya. Di antara ekosistem puasa sunnah. Walaupun dia paling bagus, caranya paling berat ya. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Oke. Saya punya uang niat tuh mau ke Arab tapi usia udah 60 tahun. Tapi uangnya kalau disedek. Oh terputus nih pertanyaannya Mbak Kalijaga ya. Oke siap KBB. Mantap ya. Siap Mbak Indra. Oke. Jadi puasa Daud itu puasa yang selang-seling ya. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak dan seterusnya ya. Ustazah, akikah dulu atau kurban dulu bebas karena dia tanggung jawab yang berbeda. Akikah itu tugas orang tua, sementara kurban itu adalah tugas kita ya teman-teman ya. Nikah mesti ada wali Mbak Maria karena wali itu adalah rukun nikah. Niat sholat witir 3, niat sholat witir 3 rakaat. Bahasa Arab maksudnya gimana? Usolli sunnatan witran salasa rakaatin lillahi ta'ala. Siap Mbak Karisma sampai paham ya. Siap Mbak Rindu, Mbak Ibu Munirah, Mbak Yujina ya, Mbak Oma. Ustazah kalau berkurban pakai uang mamanya tapi saat berkurban tapi pakai nama anaknya nggak apa-apa. Nanti anaknya mendoakan untuk orang tuanya ya agar dia dapatkan juga pahala sebagaimana mestinya. Puasa Daud mulainya kapan? Boleh mulai besok. Puasa Daud tuh pokoknya sehari puasa sehari tidak. Sehari puasa sehari tidak. Sehari puasa sehari tidak. Ya dimulai besok ya. Ustazah puasa tiap hari tanpa putus sepanjang tahun gak boleh ya. Siap Mbak Kalijaga. Ustazah puasa Daud apa puasa Syawal dulu bebas. Tapi kalau teman-teman pengen fokus puasa Daud bagus aja. Oke. Siap Mbak Yayan, Mbak Deni. Ustazah. Oke aman ya. Siap Mbak Darisa, Mbak Yusma. Ustazah ya, siap-siap Mbak Alifa. Sambil masak, siap ya. Ustazah, apakah wajib zakat mal kalau penghasilan gaji 10 juta? Harga emas sekarang udah di atas 12 jutaan ya teman-teman ya. Ustazah terbang dia sebentar ya. Ustazah sedekah subuh kalau sudah kumpul ditukar uang yang utuh boleh nggak? Boleh aja. Kumpulkan dulu di rumah 5.000 udah aku naikin sedikit guys. Udah aku naikkan jadi dari 2.000 sejak maghrib tadi. 5.000 nanti ditukar dengan uang besar. Itu boleh ya.
Oke, Ustazah, puasa selangkan ada hari Jumat. Oh, puasa selang-seling. Kalau puasa Daud, Jumat sendiri nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau anak usia 5 tahun, kita orang tuanya masih bisa mengakikah? Bisa. Anak usia 7, 14, 21 hari, itu akikahnya sunnah muakkad. Setelah itu sunnah biasa. Siap Mbak Ida, sembuh ya. Mantap ya. Ustazah, sedekah subuh seminggu sekali setiap Jumat apa bisa? Bisa sih teman-teman. Tapi kumpulkan dulu di rumah ya. 2000, 2000, 2000, 2000 ya. Nanti teman-teman boleh serahkan di hari Jumat. Puasa Syawal batasnya kapan? Batasnya 28 April ya. Ustazah, semalam tak bisa nengok Ustazah. Hujan deras mati lampu. Siap, nggak apa-apa. Ustazah, akikah di usia balik boleh. Ustazah, kalau puasa Syawal nggak berurutan gimana? Nggak apa-apa. Menurut riwayat Imam Ahmad, berurutan bagus, nggak berurutan juga nggak apa-apa. Ustazah, bagusnya sedekah subuh dikasih ke siapa? Bebas aja ya. Dikasih ke fakir miskin, ke anak yatim, kasih ke mertua, ngasih makan kucing ya, bebas aja mah kalau sedekah itu ya. Ustazah gitu ya teman-teman ya. Iya. Nanti Mbak Soehartati madu jam 9 ya. Aku jelasin ya teman-teman ya. Oke, iya Mbak Istiwin. Ustazah, kalau mau punya uang, mau ke Arab, tapi umur saya 60 tahun. Gimana kalau nggak jadi ke Arab? Nggak apa-apa. Mbak bisa amalkan pakai uang itu untuk kebutuhan, sedekah, dan seterusnya. Ustazah, kalau orang tua meninggal boleh diakikahkan. Nggak bisa ya. Orang meninggal itu kurbankan ya, bukan akikahkan ya. Oke, Ustazah, sebenarnya puasa hari apa? Puasa apa Mbak? Ustazah, sebentar, puasa apa yang ditanyakan? Ustazah, zakat puasa weton, wallahu alam bisawab ya. Oke, Ustazah, sholat sunnah yang bisa 4 rakaat sekali salam apa Ustazah? Semua bisa. Sholat duha, sholat tahajud bisa. Mengacu pada sholat malamnya Rasulullah. Tapi saranku nggak usah pusing-pusing. Ya teman-teman lakukan aja dua-dua. Itu oke aja lah. Dua-dua setiap 2 kali rakaat salam ya. Sedekah subuh diberikan ke anak bawa sekolah itu juga sedekah ya. Hanya saja kalau bisa sedekah itu kita sebar. Semakin banyak orang yang mendapatkan senyuman kebahagiaan karena sedekah kita, semakin banyak orang yang akan mendoakan kita. Oke, Ustazah, bolehkah puasa kodo dimulai di hari Jumat? Nggak masalah ya. Ustazah, anakku belum akikah tapi sudah 18 tahun. Kalau orang tuanya masih mau, ya bisa. Tapi kalau mau kurbankan, bagus ya. Ustazah, pay letter haram nggak? Tergantung. Kalau ada bunganya tentu dia riba. Ustazah, dari jam 8 nungguin Ustazah baru dikabarin sekarang sama TikTok. Oh, telat notifikasinya ya. Telat itu ya. Nah, itulah si TikTok itu guys. Kadang-kadang dia telat ngasih notifikasi. Dia ketiduran juga guys. Ustazah, iya, boleh Kak kredit emas di Pegadaian? Tergantung ya. Kalau teman-teman kredit dikasihnya denda, kalau telat itu tetap adalah riba. Kalau ada dendanya juga ya. Ustazah, iya sebentar. Puasa Syawal itu apa? Puasa Syawal itu puasa 6 hari di bulan Syawal ya teman-teman ya. 6 hari di bulan Syawal, bahwa siapa yang puasa Ramadan 30 hari lalu kemudian dia tambah dengan 6 hari di bulan Syawal, itu bagaikan puasa 1 tahun lamanya ya. Oke, siap Mbak Nurlela. Ustazah, rutin tahajud mana? Sisa tahajud tadi terbang dia ke Sidratul Muntaha. Rutin tahajud bisa nggak ya ngapusi dosa? Insya Allah. Habis sholat tahajud perbanyak istighfar, perbanyak muhasabah diri. Mohon ampun kepada Allah atas kesalahan kita di masa lalu. Nggak apa-apa. Innallah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampunkan semua dosa. Innallah yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah akan mengampunkan semua dosa kecuali dosa syirik. Jangan putus asa. La taqnatu min rahillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Lakukan sholat, dekati Allah, ambil perhatian Allah, mohon ampun kepada Allah. Insya Allah Allah akan sayang kepada kita, ya kan? Fadhkuruni ashkurukum, azkurkum. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, ya wala takfurun. Jangan kufur, ya kan? Jadi ketika kita ingat
Allah, Allah akan ingat sama kita. Kalau kita pengen diprioritaskan oleh Allah, maka prioritaskan Allah dalam kehidupan kita. Segampang itu teman-teman ya. Ustazah, kalau uangnya disedekahkan boleh Mbak kali jaga. Sholat tahajud 4 rakaat berapa kali salam? Boleh 2 kali? 2. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu bisa ya. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Salam kanan, salam kiri, lalu kemudian teman-teman lakukan lagi 2 rakaat lagi. Dia macam sholat subuh aja. Ustazah, iya bolehkah kita ganti puasa sebelum puasa Syawal? Nggak ada masalah ya, silahkan ya. Oke, Ustazah, keramas tapi datang bulan belum selesai, nggak masalah. Tapi statusnya tidak mandi wajib ya. Ustazah, oke, puasa Syawal itu boleh 5 hari nggak? Takutnya Syawal saya haid lagi. Masih ada waktu sampai 28 April. Masih cukup lama yang mau ngejar puasa Syawal ya. Usahakan 6 hari ya teman-teman. Ustazah, asuransi gimana Mbak? Uang asuransi boleh nggak untuk umroh? Maksudnya gimana? Setelah dicairkan atau gimana Mbak? Coba dibantu ya. Ustazah, apa bedanya adab dengan akhlak? Itu sama aja ya. Ustazah, kalau ditanyakan mana duluan akhlak dibanding ilmu? Nah, adab dibanding ilmu. Kata Imam Syafi'i, adab baru ilmu ya. Artinya adab itu nomor 1 karena banyak banget orang berilmu tapi tak beradab ya. Dia punya ilmu banyak tapi nggak ngehargain orang. Dia punya ilmu banyak, dia juga berghibah. Dia punya ilmu banyak, dia juga hasad sama orang. Dia juga dengki sama orang ya. Dia punya ilmu banyak, dia merasa paling pinter. Nah itu repot itu teman-teman ya. Itu repot ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Allah itu marah dengan orang yang cuma ngomong tapi nggak mengamalkan apa yang dia omongkan. Jangan ghibah, dia ghibah. Jangan ngomongin orang, dia ngomongin orang. Jangan hasad, dia hasad. Jangan dendam, dia dendam. Nauzubillah. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat itu ya. Ustazah, iya, oke. Putih-putih nggak nampak ya. Jilbabnya putih ya. Itulah salah konsep. Jadi nggak nampak taipingannya. Kalau aku nampak taipanganku bisa digedein, tinggal digeser gede dia ya. Ustazah, oke. Kalau mandi junub pakai bahasa Indonesia boleh, nggak apa-apa. Sengaja aku mandi wajib atau aku berniat mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Oke. Ustazah, apa hukum deposito? Aku nggak rekomendasi kalau deposito karena dia fixed return ya. Kita nggak tahu uang kita dikemanain, diputarnya kemana, usahanya apa, sehingga kita mendapatkan keuntungan fix per bulan. Hindari deposito sih ya. Ustazah, ini langsung live TikTok. Ya, ini TikTok nih. Ini aku masih bisa dicubit. Diriku sendiri sih yang bisa nyubit. Ini asli ya, teman-teman. Ini live asli ya. Walaupun jilbabku muter-muter aja di situ ya. Aku nggak ada ke atas teman-teman. Tidur doang aku ke lantai atas. Ustazah, iya. Tadi waktu aku ceramah ada yang tapping ya. Ini rekaman video ya yang tadi pagi ya. Ini jilbabnya sama. Aku belum pulang guys dari pagi sampai sore. Ya Allah Karim ya. Teganya canda ya. Ustazah, iya apa bedanya? Ustazah, oke. Ustazah, kalau lupa baca doa setelah mandi junub nggak apa-apa. Yang penting niat ya, niat mandi junub ya. Ustazah, oke. Ustazah, sholat duha bisa 2 rakaat salam. Habis itu lanjut 2 rakaat. Jadi semuanya 4 rakaat. Benar sekali bisa. Berarti 2 ya kan? 2 oke. Ustazah, aku selalu terbangun jam 3 malam tahajud. Apa itu panggilan untukku? Ya. Yang penting tahajud. Kadang-kadang orang bangun juga Mbak. Tapi pipis doang. Malaikat bingung. Malaikat kira pipis. Nanti catatan amalnya bangun malam.
Tapi isinya pipis, 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 mimpi, pipis. Itu aja isinya. Ya, jadi kalau terbangun malam tuh isinya tahajud, tahajud, muhasabah, tahajud, tahajud. Gitu, nih enggak. Bangun malam, bangun malam, bangun malam. Pipis, pipis, mimpi, minum, nganga-nganga. Itu guys, ya kan. Ustazah, bagaimana tata cara puasa Daud? Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Gitu aja. Ngajak aku puasa Daud, sunnah atasku karena Allah. Oke. Ustazah, berapa rakaat sholat duha? Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau mau 12 rakaat berarti 2 2 2 2 2 2 kayak gitu dia. Ya, jadi sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan salam kiri. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah dan seterusnya. Oke. Ustazah, kalau investasi emas nggak apa-apa, nyimpan emas itu nggak masalah ya. Investasi emas itu lebih tepatnya dia bisa menyamai inflasi ya. Jadi walaupun harga barang naik, emasnya tetap mengikuti harga barang ya. Ustazah, ya ini dia sholat duha ya. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ustazah, iya Mbak Siti ya. Puasa Yaumul Bid setiap tanggal berapa? Setiap tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Tapi tanggal Masehinya beda-beda. Makanya nanti aku ingatkan di video-video aku ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Supaya kita bisa berteman, ngobrol ya di akun ini ya. Jam 9 ya Mbak Endah ya. Ustazah, sholat witir 1 rakaat habis isya boleh, nggak jadi masalah ya. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Tapi bagusnya sholat isya terus ba'diyah isya baru witir ya. Ustazah, mencicipi makanan saat berpuasa nggak apa-apa. Yang penting cicipnya jangan setengah jam ya, udah pasti batal. Oke, ya itu dia ya. Ustazah, tolong jelaskan tentang tumakninah, berdiam sejenak di antara setiap bacaan dan gerakan. Contoh sujud, Allahu Akbar. Ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Allahu Akbar. Diam sejenak itu adalah si tumakninah ya. Diam sejenak ya. Ustazah, bentar. Saya ziarah kubur, makam ibu dan suami beda jarak, hanya 5 makam. Bagaimana baca Yasinnya? Nggak apa-apa, doakan langsung semua orang, semua ahli kubur itu nggak apa-apa ya. Doakan, bersihkan kuburannya, baca ayat-ayat pendek, lalu kemudian teman-teman doakan mereka. Ustazah, jika mau sholat sunnah, wudhu, taubat, tahajud, hajat, witir, zikirnya harus tiap sholat ya? Enggak Mbak. Mbak boleh selesaikan dulu kok semuanya. Karena zikir dan doa itu udah bukan bagian dari rukun sholat. Selesaikan dulu taubat, hajat, tahajud, witir. Pada waktu witir Mbak zikir dan doa juga nggak masalah. Apalagi bagi teman-teman yang suka buang angin gitu ya. Nah, selesaikan dulu sholatnya, nanti zikir dan doanya kalau tidak dalam keadaan berwudu nggak apa-apa. Walaupun lebih baik dalam keadaan berwudu. Ustazah, iya, apa benar jawaban mimpi dari istikharah? Mana dia tadi? Lewat dah. Oke, Ustazah, puasa sunnah harus izin suami. Kalau suaminya jauh, enggak juga nggak apa-apa, ya kan? Nah, walaupun ada yang ketat bilang harus izin ya. Kalau dia jauh atau dia hijrah, nggak jadi problem. Ustazah, apa benar mimpi setelah istikharah? Setelah hilang lagi istikharah tadi guys, tidak boleh diceritakan pada orang lain ya, boleh aja, cuman dikurangi. Takutnya kita mimpi udah dapat satu keputusan, cerita sama orang yang nggak bener, dia ragukan lagi, nggak bener tuh mimpimu itu, palingan itu cuman pilihan kamu, gitu gitulah ya. Oke, Ustazah,
Apa hukumnya sholat Isya jam 2 malam? Jadi begini teman-teman. Isya itu bisa dilakukan di tengah malam, digandeng dengan tahajud. Tapi hanya untuk orang-orang yang ketiduran aja. Karena kalau disengaja nggak bisa. Ada nih orang-orang yang kerjanya itu suka nyengaja gitu guys. Ya dia nggak sholat Isya, nanti sholat Isyanya dia gabung dengan tahajud. Dia serentakkan dengan tahajud. Nah itu kurang tepat. Karena tabiat dari sholat Isya itu di awal waktu. Sementara tabiat dari sholat tahajud itu sepertiga malam terakhir itu jauh lebih bagus. Jadi jangan disengaja ya. Oke. Jangan disengaja. Ustazah, saya kalau punya hutang, pengen sedekah, ambil masakan sendiri 1 porsi boleh nggak jadi masalah. Ustazah, bagaimana hukum puasanya bila ingin sholat maghrib baru mengetahui kalau haid? Nah, kalau teman-teman ragu ada baiknya diqodho. Ustazah, gimana cara sholat masbuk untuk sholat yang 4 rakaat saat kita masuk di rakaat kedua, ketiga, dan keempat? Pada prinsipnya adalah cara masbuk itu ikuti imam. Cuman saat rakaat imam yang keempat, imam itu duduknya tahiyat akhir. Kita tetap tahiyat awal. Karena kita mau menyambung lagi rakaat kita, baik 1, 2, atau 3. Saya ulang, pada prinsipnya, sholat kalau terlambat, ikuti aja imam dulu. Ikuti aja imam. Cuman waktu imam tahiyat akhir, imam itu kan bacanya tahiyat akhir, duduknya tahiyat akhir. Kita karena belum lagi terakhir, kita duduk dan bacaannya tahiyat awal. Nanti salam kanan, salam kiri, baru kita menyambung sholat kita yang kita kurangi. Intinya tahiyat akhirnya aja. Ya kan? Oke. Masya Allah Ustazah, bisa lihat dan dengar langsung ceramah Ustazah tadi sore di masjid. Masya Allah, sehat selalu ya Mbak. Oke. Jamaah offline guys. Oke ya. Ustazah, bayi perempuan apa harus sunat? Ya sunnah ya. Ustazah, tidak harus bayi perempuan. Ustazah, kalau masih punya teman, siap Mbak Nia, jazakunallah. Mana dia? Ada kelewatan guys. Oke, teman-teman yang sabar ya. Aku usahakan untuk baca lebih cepat dan menjawab lebih aman ya. Ustazah, aku mimpi banjir di sekitar rumah kayak air pasang. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman gak perlu mengartikan mimpi. Yang mesti teman-teman lakukan kalau mimpinya mimpi buruk, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diartikan pun belum tentu benar. Ya, oke ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah. Setelah itu teman-teman gak usah dipikirkan ya. Siap Mbak Mamae, Mbak Mak Jenny. Diarti-artikan bun, kita gak akan pernah tahu artinya. Ya kan? Nah jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke? Kalau perlu ada yang dihati-hatiin, hati-hatikan. Kalau enggak, ya abaikan ya. Hukumnya tidak puasa Syawal. Enggak apa-apa. Puasa Syawal itu sunnah. Cuman sayang kan dia momentum. Siapa yang puasa Ramadan 30 hari lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Kira-kira teman-teman kerja 36 hari dibayar oleh kantor, oleh perusahaan 1 tahun, mau nggak? Pasti mau. Jadi kerja kita cuma 36 hari. Tapi Allah mengartikan, Allah memberikan ganjaran sefadilahnya semantap puasa sepanjang tahun. Itu kan luar biasa teman-teman ya. Jadi sayang kalau ditinggalkan. Oke. Niat puasa Syawal, niat puasa sama aja semua. Sengaja aku puasa Syawal, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Senin Kamis, sunnah atasku karena Allah. Sebutkan aja merek dan hukum sholatnya. Sengaja aku puasa apalagi puasa puasa qadha wajib atasku karena Allah. Karena dia wajib, ya kan? Sengaja aku puasa nazar wajib atasku karena Allah. Karena dia wajib. Oke. Ustazah, kalau sulam alisah sholat enggak. Lebih tepatnya bukan soal sholatnya itu ya. Tetapi dia merubah bentuk ciptaan Allah. Ya, dengan kondisi semi permanen. Ya, kalau bisa yang udah terlanjur biar yang ke depan jangan diulang lagi ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, sholat tahajud 2 rakaat salam, lanjut 2 rakaat, jadi 4 rakaat, lanjut witir 1 atau 3, boleh. Ustazah, bagaimana hukum puasa? Udah ya, Mbak Hello ya.
Ustazah, aku setiap salam doa kalau sholat duha. Benar. Salam kanan, salam kiri, lalu teman-teman berdoa ya. Ustazah, ya, wudhu di tempat umum apakah boleh buka hijab? Nggak boleh. Kalau teman-teman wudhu di tempat umum, teman-teman cukup buat tutup hijabnya. Kalau terdesak, basuh muka yang tampak aja. Tangan bagian lengannya diusap aja dekat bajunya. Lalu kepalanya usap aja di atas kepala atau di atas kerudungnya. Dan kemudian kakinya juga diusap aja, sepatunya atau kaos kakinya. Karena menutup aurat itu jauh lebih utama. Karena yang wajib dibasuh saat wudhu itu cuma 4 bagian. Yang pertama muka, kedua tangan, ketiga kepala, keempat kaki. Yang wajib dibasuh dalam wudhu itu cuma 4. Muka, tangan, kepala, kaki. Oke, muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Oke, gitu ya. Yang wajib adalah itu ya. Oke, Ustazah, kalau bayar fidyah apa harus izin suami? Ya tergantung lah teman-teman ya. Tergantung apakah itu uang suami. Kalau itu uang suami tentu harus minta ke suaminya. Kalau itu adalah uang kita maka tentu tidak mesti izin suami. Ustazah, setelah selesai puasa Syawal apakah boleh puasa Senin dan Kamis? Lanjut puasanya. Senin, Kamis, lanjut aja. Udah bisa nih kita puasa sunnah seperti puasa sebelum Ramadan ya. Ustazah, oke. Kalau kita ruku boleh dibaca doa dalam hati enggak? Lebih tepatnya ditambah bacaan rukunya kalau mau lama. Karena Imam Syafi'i mengatakan bacaan ruku dan sujud itu boleh 1 kali. Imam Hanafi mengatakan mesti 3 kali. Tapi kedua-duanya sepakat. Kalau sholat sendiri banyak-banyak boleh. Jadi kalau mbak mau sujud lama-lama gitu, lama-lama sujud gitu, mbak bisa aja ya bacanya lebih dari 3 kali. Oke? Oke, Ustazah, apakah wanita haid dia berpergian baca doa? Wanita haid boleh berdoa, boleh sekedar berzikir, boleh sekedar bersolawat, boleh sekedar mengingat kekurangan diri, itu boleh. Nggak jadi masalah ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, apa bisa puasa Syawal dikodo dengan puasa digabung? Ini khilafiyah ya, al-ikhtilaful ulama ya, ini khilafiyah, perbedaan pendapat. Abu Zakaria menyatakan boleh, tapi banyak yang mengatakan boleh tapi tidak afdol, seperti Imam Romli Asy-Syarqawi dalam kitabnya Al-Hisya Asy-Syarqawi. Itu kalau lebih baik dipisah. Karena kenapa? Karena dalam dalilnya dijelaskan bahwa siapa yang berpuasa 30 hari. Jadi 30 hari puasa itu guys. Kalau teman-teman masih hutang 6 kan belum 30 hari itu. Lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal. Pahalanya sama dengan 1 tahun. Dan alasan yang kedua, puasa qadha dan puasa sunnah itu 2 puasa yang berbeda. Ya, oke gitu ya teman-teman. Ustazah, kalau setelah Isya boleh sholat witir nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Habis Isya, lalu ba'diyah Isya, lalu witir silahkan. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali. Oke? Ustazah, di bulan puasa 1 bulan, aku nggak puasa karena sakit. Terus gimana cara aku membayarnya? Kalau teman-teman nggak berpuasa 1 bulan karena sakit, dicek dulu itu sakitnya sakit apa mbak. Kalau sakit mbak itu adalah cuman sementara waktu aja. Ya, cuman sakitnya sakit semacam orang-orang yang sakit COVID, itu kan cuman sementara. Maka dia mesti qadha. Ya, tapi kalau dia sakit setiap puasa dia sakit, setiap puasa dia pingsan, setiap puasa dia mimisan, setiap puasa dia asam lambung, ya setiap puasa, itu dia boleh membayar fidyah. Fidyah ini ada yang mengatakan 1 mud, ada yang mengatakan 2 mud. 1 mud 7 on atau 2 mud 1,4 kilo per harinya. Beras. Kali berapa banyak yang ditinggalkan. Contoh, 1,4 kilogram beras kali 30 hari. Ya, itulah fidyah yang mesti kita keluarkan. Oke? Oke, malam saya niat puasa, tapi paginya nggak jadi puasa.
Puasa apa? Kalau puasa sunnah nggak jadi masalah ya. Ustazah, bolehkah suami mengganti puasa Ramadan istri karena sakit? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, kita nggak boleh menggantikan puasa orang lain atau menggantikan sholat orang lain. Itu nggak bisa. Ya, kecuali dia sakit banget, suaminya yang membayarkan fidyahnya dia. Itu bisa. Oke, paham ya teman-teman ya. Ustazah, aman ya teman-teman ya. Saya sudah 3 tahun minum pil di bulan Ramadan. Pil apa? Mana dia tadi yang minum pil ya guys? Udah terbang dia ke langit ke-7. Oke. Allahu a'lam bishawab ya. Terbang dia teman-teman. Ustazah, bedanya keutamaan jumlah rakaat tahajud tentu lebih banyak lebih bagus ya. Ustazah, mendoakan orang tua yang sudah meninggal, apa harus disebut nama dan binnya? Tentu tidak. Ya, tentu tidak ya. Kita bisa berdoa tanpa menyebutkan namanya. Orang tuaku, bapakku, nenekku, itu bisa ya. Jadi nggak perlu disebut bin ya. Karena kita nggak tahu nama kakek gitu kan. Nah gitu ya. Ustazah, Mbak Silifa, kalau mau nambah doa dalam sholat, anjurannya coba di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Jadi teman-teman, sujud terakhir ketika mau habis sholat, itu doa kita mustajab. Misalnya nih teman-teman sholat apa nih? Sholat subuh gitu ya. Nah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi gitu ya. Lalu teman-teman baca doa sujud terakhir ya kalau bisa. Kalau bisa bacanya adalah Allahumma rzuqni makhraja ya. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Tapi kalau mau doa lain juga enggak apa-apa ya. Oke. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Oke. Ustazah, oke. Oke, anak saya barusan dihitan. Sholatnya gimana? Kan dia sakit. Ya, Allahumma rzuqna boleh sama aja ya. Dalam dalil dikatakan shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Ilam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang. Lagi sunat sholat sambil baring. Lagi hamil sholat miring ke kanan. Ya lagi sakit lutut sholat sambil duduk, itu nggak ada masalah ya. Allahumma rzuqni makhraja, itu kalau bisa dibaca 11 kali ya, kurang juga nggak apa-apa. Ustazah, gitu ya, Allahumma rzuqni makhraja ya. Oke, sebentar dulu ya. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar ya. Berikan aku jalan keluar. Ya, teman-teman kan dari profil picture-nya nih penuh masalah nampaknya nih kan. Penuh masalah. Sujud guys. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya Allah, berikan aku exit door. Kayak gitu guys ya. Dari wajah-wajahnya banyak masalah kayaknya nih kan. Baca itu. Oke. Ustazah, mana yang didulukan puasa Syawal atau Qadha? Bebas ya. Ada yang mengatakan harus Qadha duluan karena itu wajib. Ada yang mengatakan boleh Syawal duluan karena waktunya terbatas, ya kan? Dan sementara puasa Syawal, puasa Qadha itu muwassa ya, waktunya luas ya. Ustazah, paling sering bantu keluarga tentang duit aku. Tapi aku selalu salah, aku terus gimana? Tentang duit, yang bantu siapa? Yang bantu Mbak. Kalau Mbak membantu orang, apapun respon orang, abaikan. Karena yang membalas kita bukan orang itu. Yang membalas kita adalah Allah. Ya mau kita baik sama dia, ibaratnya tuh ya. Ibaratnya kalau bahasa kami itu ya. Kalau mau mencangkul, berlebih cangkulnya. Kalau mau makan, kurang sendoknya. Artinya apa? Orang itu banyak suka tuh yang senang-senangnya aja. Pas di giliran membantu banyak cangkulnya gitu kan. Pas di giliran makan kurang sendoknya gitu kan. Nah itu biasa. Percaya teman-teman, setiap berbuat baik itu yang balas bukan mereka.
Yang balas adalah Allah Azza wa Jalla. Tenang aja. Ya udah jelas janji Allah. In ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, nah ya udah kembali kepada kita ya. Ustazah, kalau mertua ngomel terus tanpa sebab, kaji kemungkinannya mbak. Khawatirnya dia butuh teman. Khawatirnya dia cari perhatian. Kalau dia udah sangat tua, khawatirnya dia sudah pikun, gitu kan. Jadi carilah teman, jadi jadikan dia teman, jadikan dia sahabat ya. Kadang-kadang orang-orang marah-marah itu guys, karena butuh perhatian teman-teman. Ya dia butuh perhatikan, dia pengen diakui, dia kesepian ya, dia marah-marah biar direspon ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Ustazah, apa boleh sedekah subuh untuk kondangan? Boleh, yang penting untuk orang. Teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, di pojok kiri atas. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman bisa hadir belajar bersama di akun ini. Oke. Ustazah, ibuku meninggal 100 hari sebulan yang lalu. Ayahku berniat menikah lagi. Sebagai anak harus gimana? Sebenarnya nggak apa-apa. Ayah menikah lagi selagi dia tidak berdosa nggak masalah. Daripada ayahnya berzina, lebih bagus dia menikah. Ya, yang penting mbak jalin hubungan dengan orang tua yang baru. Ya, daripada orang tuanya nanti berzina, ambillah hikmah ya, ada yang ngurusin dia. Nah ya kan, nah nggak apa-apa itu, nikah lagi nggak masalah. Banyak kok orang yang hidup dengan ayah sambung, dengan ibu sambung, baik-baik aja kok mereka ya. Kalaupun ada rumor ya yang nggak bagus ini, itu nggak ada ya. Banyak orang baik kok teman-teman, nggak ada masalah daripada dia berzina. It's okay, izinkan aja, nggak masalah. Oke ya. Nah, hikmahnya orang tua kita jadi ada teman ya. Emang kita bisa nemenin bapak kita sampai besok-besok juga nggak bisa kan? Nah, biar aja dia berteman ya, dia juga kesepian, nggak ada masalah itu. Ustazah, lagi haid boleh nggak khatam Quran di handphone? Boleh. Ustazah, kalau kita difitnah orang, tapi kita nggak mampu benci orangnya, tapi rasanya sakit itu gimana? Oke, kalau difitnah orang nggak mampu ya, memang kalau difitnah orang kita nggak usah benci sama orang itu guys. Teman-teman, kita sadar guys, kita mesti sadar orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang gibahin kita perlu mereka. Karena mereka kita belajar arti kesabaran. Karena mereka kita belajar untuk naik level. Orang-orang yang nggak pernah diceritakan, nggak pernah digibahi, itu sekali dia digoyang, dia rontok jantungnya guys. Tapi kalau udah makanan sehari-harinya dia dihasati orang, dia diiriin orang, dia difitnah orang, bagi dia itu udah biasa aja. Sebenarnya itu ladang menuju pendewasaan ya. Saranku adalah tidak usah terlalu sakit hati, banyakkan aktivitas yang lebih bermanfaat untuk nggak mikirin orang itu. Sekali lagi fokus ke orang-orang yang menyukai kita, fokus ke nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan fokus kepada hal-hal yang seperti itu. Fitnah memfitnah itu ibarat penyakit flu guys, semua orang itu kena. Ya kalau dia hidupnya di RT ya dia difitnah di RT. Kalau dia hidupnya di satu kota ya dia digibahin satu kota. Kalau dia cuma kerja di kantor ya dia digibahin di kantor. Kalau dia cuma di sekolah SMA ya satu kelas ya kan. Kalau dia di sekabupaten ya sekabupaten. Kayak gitu kan teman-teman ya. Semua sesuai dengan takarannya teman-teman ya. Jadi aku sering bilang sama teman-teman, difitnah, diribah, diirikan orang, dihasadkan orang ibarat sakit flu. Sakit flu guys. Flu ya semua orang pernah merasakannya. Dari wajah-wajahnya nih kayaknya udah pernah digibahi semua nih ya. Kayak gitu guys ya. Sampai sekarang masih miring-miring tuh profile picture-nya. Oke, teman-teman ya. Oke, gitu caranya ya. Oke, kayak flu. Oke, minum madu ya. Kayak gitulah itu biasa ya, biasa sekali ya. Ustazah lihat aku pula katanya. Aku nengok tulisan guys. Bercanda deh. Lihat aku apa? Oke, profil ya lurus ya. Ustazah, oke ya.
Apa tadi? Apa tadi yang mau ku jawab? Ustazah, saya bayar utang puasa Ramadan di bulan Syawal. Oke, apa saya dapat pahala puasa Syawalnya? Ini perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh satu niat dalam satu amal, ada yang mengatakan boleh tapi tidak afdol. Saranku pisah aja lah, nggak usah hitung-hitungan lah sama Allah ya. Pisah aja, selagi sehat pisah aja. Kecuali kalau teman-teman udah sakit-sakitan ya bolehlah digabung ya. Ustazah, Mbak Ruli boleh ya, Mbak Ruli ya. Ustazah dengar suara adem sampai terlelap. Tidur pula si kawan. Dengar suara Ustazah adem sampai terlelap. Aku cuap-cuap dia tidur pula. Ya gimana ceritanya ini? Oke, tidur dia guys. Ustazah malam ya, sehat selalu ya teman-teman ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya teman-teman ya. Oke, tidur pula pun si kawan. Oke, Ustazah qada puasa boleh nggak 8 hari berturut-turut? Boleh, nggak jadi masalah ya. 8 hari berturut-turut nggak ada masalah. Ustazah puasa Syawal dilakukan 6 hari berturut-turut boleh nggak? Boleh. Ya tidak berturut-turut boleh nggak? Boleh. Boleh. Ustazah serasa didongengin ya. Oke. Ustazah Oke. Baca surat Al-Waqiah bagusnya berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Malam Jumat bagus ya teman-teman ya. Ustazah kalau nggak puasa sebulan, puasa kodonya sebulan juga. Kalau karena sakit sebulan juga. Ya dia sakit nggak puasa kodonya tentu sebulan juga ya. Oke, Ustazah kalau aku terkejut. Kalau terkejut zikirnya la haula wala quwata illa billah ya. Nah la haula wala quwata illa billah. Ya misalnya nih teman-teman terkejut tuh la bunyi petir dor la haula wala quwata illa billah ya kan. Nah teman-teman apa lagi nih tersungkur terjungkil balik tup la haula wala quwata illa billah ya. Jadi jangan jungkil balik matilah jangan ya. Oke, Ustazah pakai doa apa kok mukanya glowing? Gitulah pokoknya. Aduh, terbaca pula ya. Oke, teman-teman cukup nggak usah banyak pikiran. Usahakan jaga wudhu 24 jam. Kemudian teman-teman lebih present moment. Jangan pikirkan hal yang belum terjadi. Dan hindari sakit hati, nyakitin orang. Jangan baperan, jangan mudah tersinggung. Fokus kepada hal-hal yang bermanfaat untuk kita aja ya. Nah, jangan fokus kepada hal-hal yang negatif. Oke. Oke, gitu ya teman-teman, terbaca pula guys. Ya gitu ya teman-teman ya. Makanya kalau pengen hati tenang, jangan lihat apa yang tak patut kita lihat. Jangan dengar apa yang tak patut kita dengar. Jangan pikir apa yang tak patut kita pikir. Kita ini galau, gelisah, wah itu karena terlalu banyak melihat, terlalu banyak mendengar, terlalu banyak pikiran ya. Handphone aja kalau terlalu banyak datanya, hang dia. Apalagi si kepala kita, apalagi teman-teman semua. Aku tengok nih, ujung-ujungnya nggak fokus ya kan. Nah jangan mudah marah, jangan cepat merespon hal yang nggak sesuai keinginan kita. Jadi ketika ada stimulus yang menyinggung, jangan cepat-cepat merespon. Tenang dulu gitu ya. Nah tenang dulu, semua pasti ada jalan keluarnya. Oke? Ustazah saya selalu sholat duha 2 rakaat. Siap bos, laporan diterima. Oke. Ustazah kalau kuping berdengung gak apa-apa, masuk angin aja ya. Siap Abizaki. Oke. Kuping berdenging ya. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim aja gitu ya. Ustazah, ini aku kurang minum nih guys. Ustazah, kalau kita mampu ngasih zakat mal ke kakak boleh, nggak jadi masalah ya. Zakat mal ke kakak itu nggak masalah ya. Zakat mal karena kakak itu bukan tanggung jawab kita secara syariat ya. Oke, bukan tanggung jawab kita secara syariat. Ustazah minum dulu, nggak mau aku dulu, aku disuruh minum dulu. Ustazah minum dulu. Orang minum sekarang dulu disuruh. Gak jadilah aku minum guys. Merajuk aku. Ya siap ya. Ustazah. Ustazah. Oke. Kalau sholat pikiran masih kemana-mana gak ada problem ya. Jadi
Khusyuk itu diusahakan ya. Nah, oke, iya Mbak Eva, khusyuk itu diusahakan ya. Teman-teman sholat dulu, sholat, paksakan lama-lamaan terbiasa. Pikiran kita kemana-mana tuh biasanya ada 5 sebab ya. Minum sekarang. Nah, ada 5 sebab. Yang pertama adalah ada iblis, ada setan, ada nafsu jahat, ada jin jahat, ada khannas. Tak teringat di luar sholat, teringat dalam sholat. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tadi aku belanja sisa duit 7.000. Di mana aku taruh ini ya? Kemana-mana pikiran. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Di luar kok mendung ya? Pakaianku belum kuangkat. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kompor udah mati nggak tadi ya? Udah mati nggak ya? Allahu Akbar, tadi pintu terkunci nggak ya? Itu guys, setan punya kerja itu. Wajar ya. Wajar, yang penting teman-teman usahakan aja untuk khannas ya. Nah, untuk teman-teman bisa baca auzubillahi minasyaitonirrajim, baca surat An-Nas, usahakan pelan-pelan tahu artinya. Oke? Ustazah, tolong jelaskan zakat logam mulia ya, gampang. Kalau logam mulia teman-teman udah di atas 85 gram. Berapa logam mulia Mbak? Misalnya logam mulia Mbak 100 gram. Sekarang 1 gramnya udah 1.900.000. Kalau 100 gram berarti 190 juta. Ya kali 2,5%. Udah segampang itu. Misalnya Mbak punya logam mulia berapa gram? Logam Mbak. Ya misalnya Mbak punya logam mulia 96 gram kali harga logam saat ini, logam pula pokoknya gitulah guys ya, kali 1.900.000 berarti 182.400.000 ya kan. Nah kali 2,5% tuh 4.560.000 ya. Jadi syaratnya logam mulianya Mbak harus di atas 85 gram. Oke. Ustazah, bayar fidyah ke orang tua boleh, nggak jadi masalah. Emas makin naik. Emas semakin naik teman-teman ya. Oke, Ustazah, pokoknya gitu aja. Berapa logam teman-teman? Kalau dia di atas 85 gram kali 2,5 kali harga emas sekarang kali 2,5% ya. Ustazah, apa bedanya zakat emas logam mulia sama zakat emas biasa? Sama aja hitungannya 85 gram, tetapi kalau emas perhiasan dia mesti sekali aja seumur hidup. Kalau dia logam mulia mesti dia setiap tahun selagi di atas 85 gram ya. Oke. Parfum non alkohol, parfum sholat ya, bisa dibawa sholat ya. Ustazah, bisa Mbak Mei ya. Kalau mimpi ketemu Nabi gimana? Wallahu a'lam bishawab ya. Ustazah, makan sashimi boleh teman-teman ya. Karena dia itu sashimi itu dia sudah steril ya. Ustazah, suaranya kok berubah? Iya, karena micin, enggak canda ya. Ustazah, lutut ibuku udah sembuh. Siap, diminum terus ya madunya ya Mbak. Ustazah, kalau surat Yusuf buat cowok bagus nggak? Bagus. Kalau teman-teman lagi hamil, baca surat Yusuf juga bagus. Al-Kahfi juga udah bagus banget ya. Ustazah, sama nih. Iya tadi udah dijawab Mbak. Kalau aku nggak puasa sebulan penuh, gimana cara menggantinya nanti? Kalau nggak puasanya karena sakit, tergantung sakit Mbak itu sakit apa. Kayak gitu kan. Kalau sakit Mbak itu setiap puasa sakit, setiap puasa pingsan, setiap puasa mimisan, setiap puasa jungkil balik, Mbak boleh fidyah. Tapi kalau sakit Mbak cuma asam lambung misalnya, tapi nggak kronis gitu ya, Mbak boleh untuk mengkodonya ya. Yang sakit-sakit itu nanti diminum madunya supaya bisa teman-teman sembuh.